Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizul Isbah, NIM B100-200-670, kelas Manajemen N, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang langkah-langkah pembuatan produk proyek warga negara dengan proyek warga negara saya yang berjudul Terjadi Perubahan Perilaku Konsumen Akibat Pandemi COVID-19. Langkah pertama yaitu mencari tahu apa itu proyek warga negara. Mencari tahu apa itu proyek warga negara melalui PPT yang telah diberikan oleh Bapak Amsori selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Proyek warga negara adalah perlakuan instruksional berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan keterampilan dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong partisipasi dalam pemerintahan dan kemasyarakatan. Kemudian, langkah berikutnya adalah mencari referensi untuk menentukan topik. Mencari referensi kasus di internet dan mengamati lingkungan sekitar yang berkaitan dengan ekonomi dan pendidikan Pancasila untuk menentukan topik yang akan saya pilih di proyek warga negara. Langkah selanjutnya adalah menentukan topik. Setelah mencari referensi kasus di internet dan mengamati lingkungan sekitar, kemudian menemukan beberapa identifikasi masalah. Yang pertama, banyaknya pemutusan hubungan kerja di masa pandemi COVID-19, terjadi pemotongan gaji atau upah oleh perusahaan akibat pandemi COVID-19, banyak toko yang tutup karena pandemi COVID-19, terjadi perubahan perilaku konsumen akibat pandemi COVID-19, dan diberlakukannya pembatasan jam berjualan dan pembatasan pengunjung atau konsumen dalam melakukan jual beli secara langsung di masa pandemi COVID-19 yang berdampak pada menurunnya sektor penjualan produk. Nah, setelah menentukan identifikasi masalah, kemudian saya memilih salah satu dari identifikasi masalah tersebut untuk saya jadikan menjadi sebuah topik yang saya pilih, yaitu terjadi perubahan perilaku konsumen akibat pandemi COVID-19. Topik yang saya pilih tersebut ada relevansinya dengan bidang studi manajemen, yaitu membahas tentang permasalahan ekonomi yang muncul di masa pandemi COVID-19. Salah satunya perilaku konsumen yang berubah karena harus menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi COVID-19 dan membahas tentang cara menghadapi perubahan perilaku konsumen akibat pandemi COVID-19. Topik yang saya pilih juga ada relevansinya dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Perubahan perilaku konsumen akibat pandemi COVID-19, di mana masyarakat atau konsumen lebih memperhatikan pentingnya menjaga kesehatan dengan tetap mematuhi aturan dan protokol kesehatan dalam berbelanja. Hal tersebut turut serta mencegah penularan virus corona sebagai bentuk peduli terhadap sesama manusia. Topik yang saya pilih juga relevan dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di dalam sila ketiga terdapat unsur bela negara dengan adanya perubahan perilaku konsumen, maka penjual produk harus merespon dengan menerapkan strategi penjualan yang baik. Hal tersebut membantu menggerakkan roda perekonomian yang berdampak juga pada perekonomian nasional. Langkah selanjutnya adalah menentukan produk akhir. Setelah menentukan topik, selanjutnya saya menentukan produk akhir apa yang akan saya hasilkan di proyek warga negara. Dan saya memilih produk akhir berupa infografis, karena infografis lebih simpel dan menarik dengan tambahan gambar di dalamnya. Langkah berikutnya adalah mencari referensi lain yang mendukung dan berkaitan dengan topik. Selanjutnya mencari referensi lain di internet yang mendukung dan berkaitan dengan topik yang saya ambil untuk menyempurnakan produk saya, yaitu saya mengambil dari media online kontan.co.id yang membahas tentang salah satu dampak dari pandemi COVID-19, yakni adanya perubahan perilaku atau kebiasaan dari masyarakat yang mengedepankan protokol kesehatan dan mengurangi interaksi fisik. Bagi dunia bisnis, hal ini lantas mengubah perilaku konsumen. Oleh karena itu, menurut pengamat konsumen dan pakar marketing Yuswono Hadi mengatakan perusahaan perlu melakukan transformasi digital untuk menangkap tren digitalisasi di tengah masa pandemi.
Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti dan menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan usahanya. Nah, selanjutnya adalah mulai membuat produk. Setelah mendapat cukup bahan, kemudian mulai membuat produk berupa infografis. Nah, selanjutnya adalah memilih media yang digunakan untuk membuat produk. Saya di sini memilih media Canva untuk membuat produk saya, yaitu dengan cara membuka di Google, kemudian kita ketik Canva, kemudian kita buka dan muncul tampilan Canva. Selanjutnya adalah memulai edit produk. Dari tampilan awal Canva tersebut, kita bisa memilih beberapa template untuk kita gunakan membuat produk proyek warga negara kita. Setelah itu kita bisa memilih background, kemudian kita mengisi kata-katanya, kita bisa menambah gambar. Kemudian setelah selesai kita edit, langkah selanjutnya atau langkah terakhir adalah finishing, yaitu kita mengecek apakah hasil dari pekerjaan kita ada yang salah atau ada yang perlu kita benahi lagi. Kemudian setelah itu kita save dari Canva tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.